lot, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat Bu. Udah makan? Belum. Yang kedua kali. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena udah mau datang ke sekolah hari ini. Karena seperti yang kita tahu kan banyak di luar sana siswa seumuran kita tuh, seumuran Ananda maksudnya, yang tidak bisa ikut merasakan pendidikan seperti yang Ananda rasakan sekarang karena berbagai faktor yang dialami seperti biaya dan lain-lainnya. Nah, sebelumnya Ibu mau cek kehadiran Ananda dulu. Oke, baik. Putih Handeni, hadir Bu. Khairul Nisa, hadir Bu. Ayla Fitra, hadir Bu. Lita Anjani, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hakikat dan kewajiban warga negara. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu hakikat dan kewajiban warga negara? Tidak. Oke. Nah, hakikat dan kewajiban warga negara itu adalah dua konsep yang saling terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana hakikat warga negara itu merujuk pada hak dan kewajiban. Nah, di sini aku mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak warga negara. Hak warga negara itu adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan oleh setiap warga negara, yang mana baik dalam bentuk kewenangan atau kekuasaan. Nah, di sini ada yang tahu apa itu maksudnya contoh dari hak tersebut? Hak Yang itu putih? mendapatkan pendidikan. Ya, ada lagi? Hak untuk sehat. Ya, itu benar. Ada lagi? Hak untuk melanjutkan keturunan. Ya, semua yang Anda bilang itu benar ya. Hak itu adalah hal yang seharusnya kita dapat. Misalnya nih, Anda di rumah disuruh oleh orang tua untuk menyuci piring. Nah, setelah Anda melakukan itu kan kewajiban ya. Nah, setelah Anda melakukan kewajiban sebagai seorang anak, apakah Anda berhak menerima hak misalnya mendapatkan uang jajan? Ya. Nah, ya benar. Nah, di sini ada juga materi kita yang mengenai tentang kewajiban. Nah, di sini Ibu mau tanya lagi, ada yang tahu apa itu kewajiban? Tidak. Tidak? Kan belum belajar, Bu. Oh ya. Nah, jadi kewajiban itu adalah segala tanggung jawab kita sebagai warga negara. Misalnya nih, seperti yang tadi kan udah Ibu bilang tuh, disuruh oleh orang tua untuk mencuci piring itu termasuk kewajiban kan? Ya. Nah, kalau itu kan di rumah, kalau di sekolah kewajiban Anda sebagai siswa apa? Belajar. Selain belajar? Menaati aturan. Ya, selain itu ada lagi? Tidak. Tidak. Kalau misal sekolah mengadakan gotong royong, apakah siswa ikut serta itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Kenapa bisa bilang hak? Karena itu kemauan sendiri-sendiri, Bu. Dan tidak mau paksaan. Nah, itu termasuk kewajiban ya, Nisa. Iya, Bu. Nah, di sini Ibu mau ngasih contoh. Misal nih, seorang siswa diberikan tugas oleh gurunya. Misalnya Nisa nih, Nisa Ibu kasih tugas. Nah, Nisa maksudnya Nisa itu mengerjakan tugasnya asal-asalan, nggak niat, yang penting selesai. Itu kan termasuk kewajiban. Nah, hak Nisa itu adalah menerima nilai dari Ibu. Kalau misalnya Ibu kasih nilai ke Nisa sesuai dengan yang Nisa buat, apakah Nisa terima? Terima, tapi dalam hati tidak. Kenapa? Coba lebih jelaskan. Terima tapi dalam hati tidak. Itu maksudnya gimana? Gimana ya, Bu? Kan udah Ibu kasih, kan kita sebagai siswa tidak bisa menuntut, Bu. Cuman berbicara di belakang saja, Bu.
Oh, berarti ini selama ini yang bisa lakukan ya? Iya, seperti itu. Oh, nggak apa-apa. Itu termasuk perilaku jujur, Ibu apresiasi. Nah, jadi gini ya, Nanda. Kalau kita diberikan oleh guru tugas, terus kita mengerjakan tugas itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, pasti guru akan memberikan nilai kepada kalian itu sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Gak mungkin guru akan memberikan nilai yang jelek gitu. Tergantung kalau seperti yang bilang tadi, kalau Anda semua mengerjakannya itu asal, gak mungkin juga guru bisa memberikan nilai bagus sedangkan kerja Anda itu tidak baik gitu. Sampai sini ada yang paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Oke, Ibu kasih waktu sekitar 3 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan dipikir-pikir dulu apa yang mau ditanyakan. Bu, ya silahkan Marisa. Bagaimana seorang mahasiswa Bu menuntut nilainya kepada Ibu, kepada guru, itu hak atau kewajiban Bu? Nah, gini ya Nisa, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kewajiban adalah segala sesuatu atau tanggung jawab yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Nah, kalau seorang siswa menuntut nilai kepada gurunya itu tergantung, maksudnya apakah siswa itu sudah melakukan kewajibannya apa belum. Kalau belum, itu mereka tidak bisa menuntut haknya karena mereka belum melakukan kewajibannya. Kalau sudah Bu, Ya kalau sudah berarti dia berhak mendapatkan apa itu yang menjadi haknya, Nisa. berarti itu hak Bu. Ya, tapi yang seperti Ibu bilang tadi, hak adalah hal yang didapatkan setelah kita melakukan kewajiban kita dengan baik. Paham Bu, paham. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu di sini. Ya, di sini Ibu mau membuat games untuk kalian ya. Nah, gamesnya ini sebenarnya bisa individu, bisa kelompok. Kalian mau kelompok apa individu? Kelompok. Kalau kelompok Individu. Kalau kelompok itu Ibu rasa ntar yang dijawab cuma satu. Oh ya, Nah, jadi siapa yang sebelumnya ada punya spidol kan ada? Ada? Boleh berikan dulu ya, Tuti. Ini nggak ada ininya ya? Apa pedi lebih banyak Bu? Siapa nama kamu? Ibu tandai kamu ya. Apa ini kan? Boleh baik. Boleh minta? Kamu emang murid ibu yang sangat baik. Nilai kamu aman sama ibu. Nah, di sini gamesnya itu seperti Ibu memberikan satu pernyataan, kalian menjawab apakah itu termasuk kewajiban atau hak. Bisa? Bisa. Pertama dalam lingkungan sekolah. Ketika sekolah mengadakan sebuah kerja bakti, belum. Kamu terlalu bersemangat, tapi gak apa-apa, Ibu apresiasi. Ketika sekolah mengadakan kerja bakti di lingkungannya, masing-masing kelas disuruh untuk membersihkan, tetapi siswanya dibagi menjadi 2. Ada sebagian yang membersihkan area sekolah. Oh my god, ada yang membersihkan kelas. Menurut anak-anak ini semua, apakah itu termasuk dalam hak atau kewajiban? Kewajiban Bu. Siapa tadi dulu? Bisa. Oh, kamu telat, jadi kamu nggak masuk ya. Siapa nama kamu? Nisa. Oke, Nisa. Sebelumnya nanti yang bakalan banyak dapat poin akan Ibu kasih hadiah ya, Nanda. Ibu aja ke depannya Bu, coba tamu kan tadi biasa cuma pakai balet Bu.
guru itu termasuk hak atau kewajiban? Tapi yang tunjuk Kan tadi udah ibu bilang yang tunjuk dulu. Dah, siapa? Mutia. Ada 2 orang teman kalian yang telat. Jadi sama sini dari mana? Hujan bu. Di mana hujan? Di kelas. Oke, tapi benar ya? Ya, aku cuma yang langsung hujan sekarang. Oke deh, ibu anggap hadir. Oke, anak-anak kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Sampai H. Ya, sampai H, tapi masuk pertanyaan udah ada yang jawab belum? Belum. Oke, sekarang kita masuk di lingkungan rumah. Memasak itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Tapi ada yang tidak perlu. Ya. Oke, kenapa aku dibilang itu kewajiban? Ya, karena kewajiban kita itu membantu orang tua, Bu. Nah, ya kita. Kalau cowok boleh masak apa enggak? Boleh? Nah, Kita tidak boleh diskriminasi. ya, pintar. Kamu emang anak murid ibu yang pintar. Iya dong, Bu. Oke, selanjutnya di lingkungan. Kalau ibu bahasnya sampai lingkungan kampus, apa kalian bisa jawab? Tidak. Kenapa tidak? Karena kamu masih siswa, Bu. Jadi kalau masih siswa, ya maksudnya gini kan? Ya udah deh, benar juga apa kata kamu. Nah sekarang masih di lingkungan rumah, mendapatkan uang jajan 5.000. Bisa? Itu bisa kewajiban atau bisa hak, Bu. Tapi Ibu soalnya nggak sampai, Bu. Kalau menuntut itu namanya hak, Bu. Kalau kewajiban wajib ayah memberi kepada anaknya, Bu. Masalahnya mendapatkan Itu kata-kata. kewajiban, Bu. Mendapat hak. Itu makanya dengar cerna apa yang ibu bilang, jangan asal jawab kamu. Jadi jawabannya hak. Tadi kewajiban kan? Kewajiban bisa, Bu. Mendapatkan uang Yang paling hak. Jadi gini ya Nisa, kata-kata mendapatkan itu, misal mendapatkan uang jajan 5.000 itu termasuk hak atau kewajiban? Mendapatkan. Kalau diberi, Itu kalau diberi uang 5.000 itu baru kewajiban ayah apa ibu. Kalau mendapatkan itu hak. Ya, Bu. Paham Nisa? Paham, Bu. Oke. Gila. Ini yang di belakang kenapa nggak jawab? Kenapa yang aktif cuma berdua di depan? Hyper. Oke, kita lanjut pertanyaannya gampang. Kenapa kalian nggak bisa jawab yang di belakang? Ya, Bu. Orang kelas 1 tuh, Bu. Oh iya, Ada nangis, kami di depan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini bentuknya cerita ya, cerita. Jadi nggak langsung kayak tadi. Ya, Bu. Nisa berangkat ke sekolah pukul 7 pagi. Kenapa Nisa nggak panjang di sini kan? Lisa, Bu. Lebih baik Lisa, udah Lisa. Yaudah deh ganti. Lisa berangkat ke sekolah jam 7 pagi menggunakan sepeda motor. Sesampainya di jalan, Lisa menemukan seorang nenek-nenek yang ingin menyeberangi jalan. Di sini Nisa mau ke sekolah nih ceritanya. Nah, jamnya udah mau lewat. Sebagai seorang siswa, apakah Nisa lebih mendahulukan nenek-nenek ini atau bisa lanjut aja pergi ke sekolah? Itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Nah, Debbie, Kewajiban, Bu. kenapa? Karena kita harus membantu orang lain. Nah, tapi di sini posisinya mau telat. Gimana tuh? Tapi kewajiban kita kewajiban membantu. Gimana? Apa? Kewajiban itu ada yang Kewajiban di depan mata misalnya gini ya. Iya, benar yang dibilang Putih tadi. Kewajiban kita ke sekolah, tapi ada yang kesusahan juga harus dibantu. ya kewajiban juga bantu orang, Bu. Kewajiban kan, Bu. Ya, intinya jadi tadi
yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan rasa hikmat agar hidup kita menjadi lebih aman, tentram dan damai. Sedangkan hak adalah hal yang harus kita dapatkan. Tetapi jangan memaksa ya. Paham nggak? Jangan mentang-mentang hak adalah sesuatu yang didapatkan terus kita paksa. Padahal kita seharusnya nggak boleh mendapatkan ini terus kita paksa mendapatkan ini. Contohnya merebut cowok orang itu nggak boleh. Hai. Ibunya Ya. menurut saya itu bisa dijadikan hak. Bisa dong. Belum ada ikatan. Ah. Tidak ada undang yang menjamin atau yang mengatur. Ya anggap aja bisa. Ikat aja nanti jadi dia. Nggak ada malu-malu ini metodenya stop dari ini biar kalian lebih ngantuk. Ya udah karena waktu sudah habis juga ya Nanda. Sekarang ibu mau kasih tugas. Ya. Tugas. Ada yang mau tanya? Kamu mau tanya? Terus? Oh yaudah. Sekarang ibu mau kasih tugas. Mana tugasnya yaitu Nanda semua buat catatan di rumah. Maksudnya lebih membuat catatan, cerita dan memasukkan ini termasuk hak apa kewajiban. Bisa? Bisa. Nah, tugasnya di depan tugasnya di buku minggu depan ya. Itu individu bukan kelompok. Bisa? Paham? Paham. Sebelum ibu tutup di sini apa yang ada yang ingin mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penyampaian dan yang lain. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.